Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot donasi masalah Agus dan Nopi. Ya, kalau dari pandangan tarot kita lihat ya, sebenarnya ini permasalahan tidak begitu ribet. Ya, ini terlihat jelas dari tarot. Sebenarnya nggak ribet. Ya, cuman manusianya aja ingin tampil mendapatkan sensasi. Nah, ini yang terlihat jelas. Ya, masalah donasinya ini sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Tapi yang membuat nggak ada masalah itu kenapa sih terjadi deadlock kedua kali ini? Ya sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini, ya ini dia, ya kurangnya kepuasan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah ini yang membuat jadi kisruh, ya karena apa? Kesalahpahaman, keegoisan manusia yang bermain di sini. Nah kalau mereka menghilangkan keegoisannya, membicarakannya dengan baik-baik, sebenarnya ini nggak menjadi masalah kisruh. Maksudnya dalam arti kata kisruh itu apa karena dari Agus sendiri berpihak bahwa dalam arti kata ingin sembuh, apa karena ada motif-motif lain? Ya sebenarnya di sini salah pengertian. Ya kisruhnya ini gara-gara salah pengertian. Di satu sisi Agus beranggapan bahwa donasi yang dia terima ini menjadi hak penuh buat dia. Nah jadi mau diapa-apakan uangnya pun itu haknya Agus. Tapi kalau dari posisi Nopi sendiri sebenarnya ada aturan mainnya. Nah ini yang tidak klop kalau dilihat dari tarot. Jadi Nopi maunya ke kanan, Agus maunya ke kiri. Nah jadi tugas kita di sini sebagai netizen ataupun siapapun itu, bagaimana caranya Nopi ke kanan, Agus ke kiri, kita temukan di tengah. Ini aja sebenarnya. Ya makanya dilihat dari tarot di sini pun banyak juga orang-orang yang menjadi menjadi pahlawan. Nah ini dia, ini sebenarnya Agus dan Nopi aja menyelesaikan berdua, mereka juga selesai. Ini selesai, terlihat dari tarot di sini selesai. Bicara selesai ini, tapi kan akhirnya melibatkan yaitu orang dalam tanda kutip Kementerian Sosial kemarin, Nopi dan Denny datang. Itu juga solusi yang terbaik nggak sih kalau dari sisi kartu? Ya sebenarnya terlihat dari tarot di sini, sebenarnya kejadian Agus dan Nopi ini ada bagusnya, ya karena di balik dari cerita ini banyak kejadian-kejadian serupa yang dialami seperti Agus dan Nopi, tapi tidak dipublikasikan. Nah, jadi dengan kejadian Agus dan Nopi di sini, paling tidak di sini dari Kementerian Sosial ataupun pejabat manapun ini bisa melihat ataupun mendengar yang nantinya bisa terjadi kapanpun bisa ditanggulangi, ya. Jadi ada baiknya di sini. Tapi perasaan seorang Agus sendiri, ya kan, yang selama ini matanya belum bisa dikatakan melihat, apa ada keinginan lain nggak sih untuk lebih cepat sembuh? Ya sebenarnya di sini Agus ini ya, jadi dia kena dua penyakit yang dialami. Pertama mental, ya, kedua ekonomi. Nah, jadi di satu sisi si Agus ini matanya mau sembuh, di satu sisi dia mau memperbaiki ekonomi dia. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot. Nah, cuman Agus terlalu tergesa-gesa, makanya netizen nilainya pun ibaratnya hanya sebatas ekonominya aja, tidak kesehatannya. Nah, si Nopi pun menganggap seperti itu. Ini yang membuat jadi kisruh, tidak sejalan. Kekisruhan ini kan terjadi pasti ada orang-orang di belakang dia. Emang ada orang di belakang dia nggak kok secara? Kalau dilihat di tarot di sini terlalu banyak orang-orang di belakang dia yang pengen jadi dalangnya. Nah, sebenarnya Agus ini baik. Ya, kalau dilihat dari tarot di sini Agus ini baik. Dia ini menerima kok. Nopi pun sama. Tapi gara-gara orang-orang di belakang ini yang ingin mendalangi semua cerita ini yang membuat kisruh. Sebenarnya cerita Agus ini udah mau selesai, tapi gara-gara masuk orang ketiga, yang mana orang ini memang hobi dengan satu perselisihan. Nah ini yang menjadi mengangkat kemana-mana jadinya. Jadi bukan masalah donasi Agus saja di sini, jadi masalah pribadi pun terjadi di sini. Ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Terjelas dilihat di kasih tarot. Tapi sampai kapan akan terjadi deadlock kayak gini kok? Kalau dilihat di tarot di sini, dalam waktu dekat ini akan terjadi penyelesaian, ya, di mana kedua belah pihak udah mulai membuka hati. Paling tidak dua-duanya sudah saling mengisi, udah bisa mengimbangi keadaan. Nah, intinya satu, lebih saling menghargai, ya. Siapa yang ngumpulin dana donasi, siapa yang menerima donasi, nanti akan mendapatkan satu titik kesepakatan.
Tapi ada proses-proses yang kita anggap yang duga-dugaan akan saling melapor itu akan masuk ke pengadilan nggak sih kok? Kalau dilihat dari taruh di sini, ini pengadilan pun tidak akan menanggapi, ya, karena intinya kembali lagi, ketika Nopi menyerahkan semua donasi kepada Agus selesai, Agus juga menerimanya dengan baik, ini juga menganggap Nopi sebagai pahlawan dan ini selesai. Sebenarnya ini simpel, permasalahannya simpel. Kalau dilihat dari taruh di sini sangat simpel sekali. Ya, cuman manusianya sendiri yang menggoreng sana, menggoreng sini, lama-lama jadi hangus nantinya ini. Tapi kan permintaan ini kan atau dana ini kan dari donatur. Untuk donaturnya sendiri menerima nggak sih kok dengan kejadian? Ya sebenarnya kalau orang sudah donatur, ya apapun yang dilakukan uang ini untuk apapun, ini nggak boleh ibaratnya mengomentari. Apapun yang udah kita berikan, jangan pernah kita ibaratnya mengetahui. Kalau tangan memberi, tangan kiri jangan tahu. Nah ibaratnya seperti itu pepatah. Tapi karena terlalu pintar sekarang orang-orang ini semua, otomatis mereka ingin mendikte, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah ini yang menjadikan suatu permasalahan. Bicara permasalahannya, tapi kan konteks ini kan bicaranya donasi mata. Tadi pihaknya yayasan sendiri kok tidak mau kan nama yayasan itu tercermat. Apa yang keinginan seorang Nopi kayak gitu? Karena memang perjanjian awal ini Nopi ini kan taunya untuk mata. Ya, memang jelas sekali ya. Cuman gara-gara posisinya pada waktu itu Agus menggunakan untuk yang lain, sebenarnya Nopi pun tidak ibaratnya menyinggung. Tapi karena Nopi dapat orang-orang ketiga yang tidak bertanggung jawab ini, akhirnya memanas-manasi Nopi, akhirnya terjadilah permasalahan ini. Jadi sebenarnya permasalahan ini tidak menjadi suatu pegangan ataupun ibaratnya suatu ikatan dalam masalah donasi ini. Tapi kalau seorang DS ini atau Denny Sumargo ini netral ya kok ya dari sisi ini kok. Kalau dilihat dari taruh di sini, perannya di Denny ini kan ingin membantu. Ya, ingin membantu intinya. Awalnya seperti itu. Tapi gara-gara ada orang ketiga apa segala macam, ini yang mempengaruhi keadaan. Nah ini dia. Jadi di luar dari cerita Agus ini akan timbul cerita-cerita baru yang di luar dari donasi Agus dan Nopi. Tapi ada yang menunggangi nggak sih kok dengan perkara kasus ini masih lama? Ya sebenarnya di sini kalau tidak ada penyelesaian, kasus ini akan berjalan terus. Ya, tapi untuk lapor-melapor di sini tidak ada kekuatan karena permasalahan awalnya itu tidak bersangkut paut dengan mereka. Karena di luar dari itu. Ya, jadi percuma kalau katanya posisinya Agus melapor Nopi pun, Nopi punya niat baik untuk bantu. Nah, Nopi mau lapor Agus, ya Agus juga ibaratnya perlu ditolong. Nah ini nggak bisa, nggak ada penyelesaiannya. Kok sendiri bilang nggak ada penyelesaian, tapi penyelesaiannya dengan kartu tarot dalam hati kita buka apa? Kalau ditaruh di sini cuma satu, sama-sama memberikan motivasi, sama-sama mengingatkan, ya, sama-sama menghargai, maka permasalahan ini akan selesai. Ini pesan dari tarot. Paling tidak menghargai, ya, menghargai Nopi mengumpulkan dana, Agus mendapatkan musiga. Nah, jadi saling membantu. Intinya seperti itu. Jadi dari pesan tarot di sini intinya kembali lagi, yaitu apa, sosialisasi yang harus lebih dikuatkan, harus lebih terbuka. Satu kata lagi kok, untuk keluarganya dari pihak Agus sendiri apa sih kok yang keinginan untuk? Ya sebenarnya dari keluarga Agus di sini kekecewaan karena mereka taunya kan Agus dibantu. Nah, jadi mereka ini ibaratnya dijolimi lah, yang mana mereka dipermainkan lah. Tapi tetap keluarga ini nggak boleh ikut campur karena ini permasalahan Agus dan Nopi. Ya, jadi keluarga ini hanya mendampingi aja dengan apa yang sudah terjadi. Ya, jadi kembali lagi dengan apa yang mau mereka lakukan untuk saat ini, semuanya tergantung Agus. Nah, tergantung Nopi. Tapi kalau untuk matanya Agus sendiri, insya Allah kedepannya akan sembuh ya Pak? Ini kalau dilihat dari taruh di sini, mata Agus ini akan sehat biarpun tidak begitu sempurna ya. Tapi paling tidak Agus masih diberikan kesempatan Tuhan untuk melihat. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot. Ya, Agus masih diberikan kesempatan untuk melihat. Paling tidak Agus bisa mengintrospeksi diri. Intinya seperti itu. Semua rangkuman dari perkara kasusnya masih deadlocknya apa sih kok? Kembali lagi ya, dengan apapun penyelesaian yang dilakukan untuk saat ini harus terbuka, harus menggunakan kasih sayang dan menghargai, maka masalah ini akan selesai. Ya, jadi jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi dan amarah, masalah ini tidak akan pernah selesai. Ya, sampai kapanpun. Tapi ketika cinta kasih itu dilakukan dengan tujuannya apa di awal, maka semua ini akan terselesaikan sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih.